أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Langsung saja mari kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Ujae dengan tema sikap anak pada orang tua yang zolim. Dilihat dari sudut pandang Al-Quran. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang hadir pada kesempatan hari yang mulia ini, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan hari ini adalah satu tema yang menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena biasanya yang mendapatkan cap durhaka itu adalah seorang anak kepada orang tuanya. Tapi pada kesempatan hari ini kita berbicara orang tua yang durhaka terhadap anaknya. Sebelum kita lebih lanjut berbicara tentang itu, para pemirsa di rumah maupun ibu-ibu bapak-bapak yang ada di sini, istilah ini ada yang mengatakan kurang tepat, tetapi juga ada yang mengatakan bisa saja diterapkan kepada orang tua. Loh, kenapa dikatakan bisa nggak tepat gitu ya? Karena kata durhaka biasanya dinisbatkan gitu ya kepada yang bawah ke atas gitu. Kepada yang bawah ke atas. Adanya pembangkangan, maka penisbatan durhaka itu baru muncul, kan gitu ya? Iya, iya.
Ente sama orang tua bangkang aja kalau dibilangin durhaka ente gitu. Betul nggak? Ente sama bos ngelawan mulu durhaka ente. Dan seterusnya dan seterusnya. Karena pada umumnya istilah daripada durhaka itu dari bawah ke atas. Kan gitu ya? Oleh karenanya kata yang tepat bagi orang yang tadi kurang ya sependapat dengan persoalan ini, mereka mengatakan lebih tepatnya zalim. Sebagaimana yang tadi host sampaikan, yaitu Habib David menyampaikan orang tua yang zalim. Sampai di sini kira-kira jelas ya? Jelas. Assalamualaikum. Masih hidup ibu-ibu? Alhamdulillah. Ini wajah-wajah orang tua yang solehah nih kalau yang ini nih. Waduh. Amin, amin, Yang ya ono, Allah. kalau yang ono nggak tahu dan yang ono ini. Soleha, amin ya Allah. Mudah-mudahan orang tua soleh juga, amin ya rabbal alamin. Tapi ada yang menarik gitu. Habib David di mana bahwa kata durhaka itu kalau dalam bahasa Arab itu ukuk ya, yakni kedurhakaan. Bisa juga diterapkan kepada orang tua. Gitu. Kenapa bisa begitu? Karena kalimat yang disampaikan di dalam kisah pengaduan kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengatakan dengan kata-kata kedurhakaan. Emang ceritanya bagaimana sih Ustadz? Gitu ya, cerita dulu nih. Ya, mudah-mudahan sempat waktunya. Jadi ada orang tua yang pegel sama anaknya. Di zaman Sayyidina Umar. Ini anak luar biasa bangornya. Orang Betawi bilang bader. Ya kan? Bangor, bukan sekadar bandel doang. Udah bandel, bangor, bader. Lengkap deh. Lawan mulu sama bapaknya, Beb. Iya. Lengkap deh. Lengkap udah. Pegel hati bapaknya nih. Akhirnya diseret dia ngadu kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab selaku Amirul Mukminin. Ya. Kata Amirul Mukminin itu semenjak daripada Sayyidina Umar. Ya. Pada saat Abu Bakar khalifah ya, yakni khalifah min Rasulillah ya. Jadi pengganti daripada pengganti Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Sayyidina Umar udah Amirul Mukminin. Ngadu, ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ini anak saya baget. Nambah lagi deh tuh baget tuh ya. Nggak bisa dibilangin terus ngelawan aja sama saya. Durhaka nih anak kepada saya nih. Akhirnya dinasihatin dong sama Sayyidina Umar bin Khattab. Ente bagaimana? Sebagai anak nggak boleh begitu, dosa ente. Durhaka ente. Kan ajaran Islam bilang begini dan begitu, begini dan begitu. Habis dijelasin dan nasihatin. Akhirnya nih anak protes. Ya Amiral Mukminin, apakah ada selain daripada apa yang antum jelaskan itu, hal-hal yang wajib harus dikerjakan oleh seorang ayah? Maka di dalam catatan ini, Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengatakan apa? Ayyantaqiya ummahu wa yuhassina ismuhu wa yu'allimuhul kitab. Ada barang tentu, kata Sayyidina Umar. Salah satu kewajiban daripada yang namanya orang tua adalah memilihkan ibu kamu, ibu yang baik. Tuh subhanallah. Ini kalau mau dipanjangin jadi panjang lagi nih urusan nih. Ya, tapi kagak kelar nih ntar nih segmennya ya. Terus kemudian memberikan nama kamu yang bagus dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Kata anaknya, nantu dia katanya. Entu dia maksudnya bagaimana, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Entu dia masalahnya. Wahai Amiral Mukminin, bapakku tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang ayah. Dia menjadikan ibuku bak hamba sahaya. Satu. Apa? Bak hamba sahaya. Kalau bahasa kita mah, mak gue dikija jadi babu. Begitu tuh. Assalamualaikum. Ini ngerti bahasa Betawi apa kagak? Nganga aja dari tadi ini. Kayak pembantu saja saya punya ibu dibuatnya. Terus kemudian saya tidak pernah diajarkan satu huruf pun daripada yang namanya Al-Quran. Allah. Saya tidak dinafkahi baik saya dan ibu bapak ibu saya.
Pada saat selesai kawin doangan, ibaratnya dikasih udah. Tapi tanggung jawabnya kagak. Ada yang kemudian dilakukan oleh bapak saya. Akhirnya berubah Sayyidina Umar nengoknya. Dari nengok kesel ke anaknya, sekarang ke bapak moyangnya. Wah kacau juga lu bro, gitu katanya. Bagaimana urusannya sih lo? Lu yang ngadu ke gue malah sekarang begini, anak lu yang protes. Kalau kenyataannya apa yang anak lu bilang benar. Akhirnya apa kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab dalam ibarahnya, makalahnya, jita tashku uquqa benika wa qad aqaqtahu qabla ayyu aqaqa wa asa'ta ilaihi qabla ayyusi'a ilaika. Dikatakan oleh Sayyidina Umar, ente ngadu ama aneh tentang kenakalan anak ente. Sementara ente sendiri telah durhaka kepada anak ente sebelum anak ente durhaka kepada ente. Subhanallah. Ente telah memperlakukannya dengan buruk sebelum ia memperlakukan kamu dengan buruk. Berlandaskan daripada magalah dan ibarah inilah kemudian kata durhaka disematkan kepada orang tua. Makanya bapak dan ibu, para pemirsa semuanya, jangan mentang-mentang jadi orang tua bangga diri. Itu pelajaran. Jangan ibarat kata egois, gua pan orang tuanya, gua pan emaknya, gua pan bapak moyang. Lah ngapa emang anak-anak gua? Lah enggak gitu juga caranya, Sunario, gitu maksudnya. Kita punya kedudukan di mata Allah, punya kedudukan di mata Al-Quran, punya kedudukan di mata syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi jangan pernah lupakan sebelum kita mau menginginkan kedudukan kita, maka kita harus tahu juga apa tugas kita. Itu maksudnya. Jadi sebagai orang tua jangan mau juga hanya sekadar dihormatin, jangan mau juga sekadar kemudian dimuliakan, tapi dia tidak paham bagaimana cara dirinya dimuliakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paham gak ini? Paham. Jadi itu yang harus kemudian kita lakukan sebagai orang tua. Jangan lupa didik anak kita. Karena gak bakal mungkin bapak ibu kita mendapatkan anak yang soleh kalau diri kita sendiri belum soleh. Ibu mau punya anak yang solehah, kalau ibunya kagak solehah, itu namanya ngimpi di siang bolong. Assalamualaikum. Salam. Ini terkhusus masalah emak nih, emak. Woi, emak. Mak woi. Yang baik. Kata Nabi, al-ummu madrasatul ula li auladiha. Ibu itu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Mulia seorang ibu tuh. Tinggi derajatnya seorang ibu tuh. Tapi jangan lupa, ente juga harus mempertahankan ketinggian diri ente dong. Maksudnya begitu Islam. Mau punya anak solehah, kita tolehah. Bagaimana urusannya itu? Ingat Bu ya, solehahkan diri kita sebelum kita mensolehahkan atau mensolehkan anak-anak kita. Sehingga pada akhirnya kita mampu mencetak generasi-generasi yang soleh dan solehah. Dan anak punya sikap, kalau terlanjur punya bapak emak-emak yang kadang belum soleh ame solehah, Islam juga mengajarkan. Jadi kagak langsung serta merta gitu. Kalau ini emang di depan hakim, di depan yang namanya pemimpin bagus. Tapi nggak boleh dijadikan dalil. Oh berarti kalau begitu gue ngelawan aja dah. Itu zaman Sayyidina Umar ada. Gue lawan aja bapak gue lawan aja mak gue. Nggak tahu diri lu mak, nggak tahu diri lu pak. Lah kagak bisa begitu juga. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Artinya walaupun kita tahu orang tua kita salah nih. Kayak tadi nih kan. Betul. Nggak boleh kita maksudnya, loh bapak kan salah. Nggak kita bisa. Sekarang Anda mau tanya dan kita tanya. Dosa apa yang lebih hebat daripada kekafiran? Allah. Tidak ada dosa yang lebih hebat dari kekafiran. Nggak ada. Tapi ketika seorang anak mempunyai ibunya yang kafir, bapaknya yang kafir, Islam masih tetap menyuruh dia untuk berakhlak kepada ibu bapaknya yang kafir. Allah. Inilah keindahan daripada yang namanya Islam. Oleh karenanya menyangkal atau tidak mengikuti bukan berarti harus dengan cara yang tidak baik. Bukankah kemudian agama mengatakan bahwa ibumu kafir, bapakmu kafir, kamu tidak boleh untuk mengikutinya.
lalu kemudian tidak mengikutinya itu dengan cara-cara yang tidak dibenarkan secara etika dan juga adab serta akhlak Islam? Tentu tidak. Harus ada akhlak dan etika yang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas? Paham? Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya Allah, begitu mulianya ajaran Islam ya Bu ya. Sama orang tua yang berbeda keyakinan saja dengan kita, tetap kita harus bertutur kata yang lembut. Harus sopan santun, tidak boleh berkata kasar. Makanya di dalam Al-Quran, wala takul nggak boleh. Itu, oh ya, wala tanhanhuma. Masya Allah. Makanya Masya Allah. Jadi ini adalah salah satu ajaran dari Islam yang harus kita maknai, bukan cuma sekedar hafal. Boleh nanya nggak, Beb? Fadol, Boleh ya. Ustadz nanya nih Ustadz. Ini ada dari Yulinar Instagram. Dia nanyanya gini, gimana sih cara ngadepin orang tua yang selalu nganggap pemikirannya paling benar? Jangankan mau orang lain ya. Sama anaknya, sama pasangannya aja juga begitu. Nggak mau kalah. Udah paling dia yang benar sendiri dah. Gimana tuh? Itu kayaknya bukan persoalan 1-2 orang. Emang umum kayaknya yang begitu tuh. Apalagi kalau bicara orang tua Betawi ya kan. Ya begitu. Ya, tapi sungguh pun demikian gitu kan. Kita sebagai anak lagi-lagi. Sebetulnya balik lagi tuh kepada persoalan yang awal tadi kita sampaikan. Kita kudu cari cara yang betul-betul elegan. Gitu loh. Supaya tidak terjadi mudorot yang lebih besar. Karena biar bagaimanapun posisi kita adalah anak. Ini orang tua kan gitu kan. Sejelek-jelek dan seburuk-buruknya orang tua gitu ya. Yang pada umumnya, ini umumnya ngempanin kita bahasanya gitu. Memberikan makan kita, nafkahin kita. Ya. Emak kita seburuk-buruknya dia ngeden buat kita. Satu kedenan aja di dalam salah satu keterangan dikatakan. Kita balas dari haji. Jadi kita hajiin emak kita gendong emak kita dari negeri kita, terus kemudian juga ke Mekah sono. Bulak-balik satu kedenan belum kebayar, Bib. Allah. Bayangin. Jadi kita bingungnya nggak ada yang bisa kita balas. La haula wala quwata illa billah, itu sama ibunda kita tercinta itu. Ya. Nah, artinya adalah bahwa yang namanya seorang anak harus betul-betul cari cara yang paling elegan. Kalau enggak ya kita diam gitu kan. Diam aja ya. Udah cari Beb orang-orang yang istilahnya didengar sama orang tua kita. Ini orang tua kita tahu nih, bukan berarti kesalahannya terus kita benerin, enggak gitu juga. Gitu kan. Tapi cari orang yang kira-kira didengar sama orang tua kita siapa. Masa iya sih enggak ada yang didengar? Iya. Misalkan dia punya sohib kayak, dia punya teman kayak. Kadang kan orang kalau misalkan belaga nih, depan kita, misalkan kita sohib deh Beb. Yeah. Alah lu begini. Pun begitu, kan yang namanya sohib kalau udah ngasih tahu, dia ntar bakal mikir tuh Beb. Betul. Cuman kalau di depan kita kadang-kadang suka gengsi. Gitu kan. Iya. Jadi cari aja, ketimbang anak kita yang bilang, anak yang bilangin bapaknya, anak bilangin emaknya, khawatir akhirnya menjadi persoalan yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, baik. Terima kasih banyak Ustadz ilmunya. Jazakumullah Jadi khairan. sama orang tua tetap utamakan akhlak kita, adab sama orang tua dijaga. Ya itu yang nunjukin kita, nih keimanan kita udah bener. Karena tadi yang sempat dibacain dia, wa ghadaba rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsan. Naam. Ya, nggak boleh mempersekutukan Allah dan disetarakan setelah itu. Naam. Ya. Berbuat baik terhadap orang tua. Jadi ditaruh diletakkan di kedua sekali lagi. Allah. Setelah beriman kepada Allah untuk taat kepada kedua orang. Allah. Padahal di satu sisi Allah, Rasul, orang tua. Tapi pada satu kesempatan taat kepada Allah, ya kan, menuruti perintah Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Luar biasa. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz ilmunya. Terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Setelah ini kita akan ngaji bareng ya sama Kiai Munawir Ngacir. Tentunya hanya di Ngaji Yuk, hanya di Cahaya Hati Indonesia.